شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di bulan suci, di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan pengendalian diri, di mana kita diberikan peluang yang besar untuk menyelaraskan kebiasaan yang kita miliki untuk bernilai ibadah selama di bulan Ramadan. Di sisi lain, kita juga memahami bahwa tujuan keberadaan ibadah Ramadan atau ibadah puasa telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita, di mana kita diminta untuk mengendalikan diri sebagai bentuk perwujudan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui pada hakikatnya bulan Ramadan adalah tentang mengatur emosi, pikiran, dan perilaku kita dalam menghadapi godaan, keinginan, serta dorongan hati, di mana hal-hal ini pun juga kita diminta untuk menahan dari segala perbuatan yang tidak terpuji dan menjauhkan diri kita dari hal-hal tercela. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah SWT, salah satu aspek pengendalian diri yang sering terlupakan bagi kita, terutama para wanita, adalah mengatur perilaku keuangan, di mana hal ini yang paling sering terganggu pada kehidupan kita, yakni adanya pengeluaran yang berlebihan akibat berbagai promosi, penawaran diskon. Tentunya semua ini adalah hal yang sangat menarik bagi kita, terutama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita perlu menerapkan kedisiplinan dan sebuah perencanaan keuangan. Sebagai seorang ibu, istri, dan muslimah yang cerdas, kita diminta untuk dapat tepat dan efisien selama di bulan suci Ramadan ini dalam mengendalikan keuangan. Di mana hal ini tidak hanya dapat menjaga keuangan kita saja di dalam bulan Ramadan, akan tetapi juga sebagai pembuka jalan bagi kita untuk dapat mengalokasikan harta kita menjadi lebih bermanfaat baik di masa sekarang, masa depan, atau insya Allah kelak di akhirat. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah SWT, terdapat 3 poin utama yang dapat kita gunakan bagi para kita, ibu, istri, dan muslimah lainnya dalam mengatur keuangan kita selama di bulan Ramadan. Dan hal ini tentu juga dapat kita terapkan setelah bulan Ramadan, tepatnya ketika akan berlebaran dan setelah lebaran. 3 hal tersebut adalah, yang pertama adalah mari membeli barang-barang yang kita perlukan saja. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah SWT, Allah telah berpesan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Dalam surat ini, kita diminta untuk tidak boros dan tidak kikir. 2 hal yang berbeda ini memiliki makna dalam surat ini,
di mana kita sebagai muslim dituntut untuk dapat hidup secara seimbang, di mana hal tersebut juga sebagai ciri kepribadian orang yang beriman, di mana kita dapat mengatur mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Jadi ketika kita akan membeli sesuatu barang, yuk tanyakan pada hati kita terlebih dahulu dan lalu berpikir, apakah kita benar-benar membutuhkan barang tersebut atau tidak? Atau seperti halnya, perlukah kita berbuka puasa di restoran? Atau perlukah kita berbelanja hanya untuk mengejar diskon atau promosi? Tentu hal ini sungguh memberatkan ya, karena memang di selain itu adalah sebuah kebutuhan, itu menjadi sesuatu hal yang mungkin godaan bagi kita. Nah, ada beberapa contoh mungkin yang bisa saya sampaikan di sini, terutama bagi para ibu-ibu di rumah dan para istri tentunya. Kita terkadang di rumah sudah ada tepung, namun saat pergi ke suatu tempat, kita melihat harga tepung di mana harga ini beli satu gratis satu, padahal kita belum tentu dapat menghabiskan semua tepung-tepung tersebut dalam satu waktu. Oleh karena itu, bijaklah dalam membeli suatu barang atau memutuskan sesuatu hal yang mana itu harus kita keluarkan dengan uang. Lalu yang kedua, mari identifikasi pengeluaran harian kita. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh kalah atau terpedaya dengan uang. Maka, jika kita ingin menang dari uang, kita harus mengubah sikap kita, perilaku kita dengan uang agar lebih bertanggung jawab secara finansial. Anggarkan keuangan kita atas pendapatan yang kita peroleh. Lalu jangan lupa, catat pengeluaran harian yang kita lakukan. Mungkin memang terasa memberatkan ataupun merepotkan, tetapi hal ini akan membantu kita apa saja yang sudah kita dapat dan apa saja yang sudah kita keluarkan. Lalu jangan lupa, buat perbandingan antara total pengeluaran bulanan yang sudah kita lakukan dengan anggaran yang sudah kita rencanakan di awal. Hal ini kita lakukan agar terhindar dari kegiatan yang sia-sia, karena di luar sana masih banyak orang yang hanya berpikir ya sudahlah, toh itu juga untuk hidup. Mari hindari hal-hal seperti itu dan kita rencanakan dengan baik agar kita memperoleh kehidupan yang lebih berkah lagi. Yang ketiga, mari biasakan berbelanja secara tunai. Kita harus mengetahui bahwasanya ketika kita berbelanja secara tunai tanpa menggunakan kredit atau pay later, yakni belanja dulu lalu bayar kemudian, itu merupakan sesuatu hal yang dapat dikatakan kita dapat terjerumus ke dalam sikap boros atau kemubaziran. Dan ketika kita beli tunai, maka kita akan mendapatkan suatu beban atau tanggung jawab. Nah, salah satu harapan ketika seseorang berbelanja tunai, kita maka akan dapat dikatakan sebagai golongan-golongan orang yang bijak dalam menjalankan uangnya. Ini dapat menghindarkan kita dari membeli barang yang tidak berguna atau mubazir, atau mungkin makanan yang tidak sehat seperti junk food, dan tidak adanya penyesalan setelah berbelanja, di mana ketika kita tidak ada penyesalan berarti kita merasa bahagia atau berkah atas uang yang kita keluarkan. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah fakta psikologis ketika seseorang membeli sebuah barang secara tunai, maka itu akan muncul sebuah rasa tanggung jawab dalam membelanjakan uang yang dimilikinya tanpa ada rasa gegabah atau hawa nafsu belaka. Jadi belanjanya itu dengan rasa benar-benar kita membutuhkan, bukan hanya aduh aku suka itu, aduh saya suka ini. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Oleh karena itu, sebaik-baiknya muslim adalah mengaplikasikan segala bentuk aspek ibadah kepada seluruh konsep kehidupan keseharian kita, termasuk dalam berbelanja serta mengatur keuangan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap semoga di bulan Ramadan ini kita dapat menjadi seorang pribadi yang bertakwa dan berjalan sesuai dengan perintah-perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.